Tanpa angin, tanpa hujan, Caimin urus soal jabatan gubernur sebaiknya ditiadakan. Loh, mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Caimin ya hadir dengan satu narasi yang cukup mengejutkan, tapi tidak tahu apakah ini penting atau tidak sebenarnya. Karena yang diurus adalah tentang posisi jabatan gubernur yang menurut Caimin tidak efektif, tidak penting, dan tidak langsung berhubungan dengan rakyat. Maka dari itu jabatan gubernur ini harus ditiadakan. Bikin lelah, nguras uang, nguras pikiran, dan kalau sudah seperti itu berarti gubernur cukup dipilih oleh DPRD. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kemudian itu muncul sebagai satu ide yang diusung oleh PKB? Tentu saja secara konstitusi itu sah, apalagi Caimin adalah ketua umum partai, itu boleh. Namun masyarakat juga bisa bertanya, mengapa itu menjadi sebuah hal yang dianggap penting oleh PKB? Siapa yang akan dirugikan dan siapa yang akan diuntungkan dengan ide itu? Pertanyaannya, mengapa tiba-tiba ada usul seperti itu dari Caimin? Walaupun kita tahu sebenarnya isu ini telah beredar sejak tahun 2012, era Mendagri Gamawan Fauzi juga seperti itu, termasuk di 2013 itu ya bahasan tentang perlunya gubernur ini ditiadakan dan seterusnya juga menjadi sebuah bahasan banyak pihak. Dan waktu itu ya pada era 2013 itu sudah ada upaya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang waktu itu belum final. Nah, tapi substansinya adalah mengapa gubernur dinilai tidak tepat, tidak efektif, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau memang argumennya adalah jabatan gubernur itu bukan jabatan politis, maka tidak perlu dipilih oleh rakyat, itu jelas. Tapi kenapa kemudian selama ini gubernur dipilih oleh rakyat, berarti pasti itu adalah gubernur jabatan politis. Nah, ternyata dalam realitasnya gubernur itu tidak lebih dari sekedar wakil dari pemerintah pusat. Nah, mungkin di sini mulai muncul ide, kalau disebut sebagai wakil pemerintah pusat, berarti kan cukup pusat yang menunjuk. Berarti gubernur nggak perlu seperti pemilu untuk tingkat kepala daerah, bupati, ataupun wali kota. Cukup pemerintah pusat menunjuk siapa yang akan jadi gubernur. Nah, kalau seperti itu dianggap efektif, pertanyaan berikutnya adalah apakah sebuah jaminan bisa dihadirkan ketika pemerintah pusat menunjuk ya 38 gubernur di masa yang akan datang. Kapasitasnya seperti apa? Kemudian kalau itu terjadi, bukankah nanti gubernur itu akan repot, akan sibuk untuk bertanggung jawab ke pemerintah pusat? Karena tugas dia hanya menjadi wakil pemerintahan pusat dan dia tidak tahu tentang seluk-beluk rakyat yang ada di dalam provinsi itu. Nah, kalau itu terjadi, maka ya potensi untuk kemudian terjadi ya apa istilahnya, gesekan-gesekan yang tidak substansi, gesekan-gesekan yang akan menguras energi, potensial akan terjadi begitu besar. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau sistem pemilunya mahal, terutama pada konteks pilihan gubernur, maka bagaimana caranya supaya tidak money oriented, tidak berorientasi pada uang. Kalau memang pilgub dianggap mahal ya, melelahkan dan seterusnya. Lah, yang memilih sistem itu kan ya DPR sendiri atau pejabat-pejabat sendiri, sehingga pakai pemilihan langsung dan seterusnya. Kalau memang lelah dengan cara-cara seperti itu, ya hentikan. Tapi dengan sistem dan logika yang lebih bermartabat. Jangan yang asal orang bisa jadi pejabat, kemudian orang ditipu, rakyat diperas, dan seterusnya. Ya, jangan seperti itu. Oleh karena itu ketika Ridwan Kamil ditanya juga oleh wartawan kaitan dengan ide Caimin yang ingin atau mengatakan bahwa jabatan gubernur itu tidak penting, Ridwan Kamil jawab ya diplomatis saja, ya tanyakan aja ke rakyat, karena rakyat itulah yang kemudian ya memiliki ya apa istilahnya kewenangan lah ya, karena itu dinilai sebagai aspirasi yang sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia itu. Nah,
lebih jauh sebenarnya, apakah benar gubernur itu tidak efektif? Kalau katakanlah jawabannya positif, iya benar gubernur tidak efektif. Lalu bagaimana caranya supaya gubernur itu efektif? Kan begitu caranya, bukan jabatannya dihapuskan. Nah, kalau misalnya jabatannya dihapuskan, ya, atau tidak dihapuskan tapi gubernur itu dipilih oleh katakanlah presiden atau DPRD setempat, pertanyaannya adalah, ya, apakah bisa gubernur itu dianggap sebagai representasi rakyat dari sebuah provinsi? Nah, kalau ditiadakan lebih parah lagi, ya, bagaimana pemerintah pusat akan memberikan wadah, ya, kesempatan untuk 514 kepala daerah, ya, mengadukan permasalahannya ke pemerintah pusat. Nah, kementerian mana itu akan siap gitu kan? Nah, jauh lebih baik kalau gubernurnya tetap ada. Tinggal bagaimana secara regulasi, ya, gubernur ini dapat berjalan secara efektif, ya, bertanggung jawab terhadap pusat satu sisi, terhadap rakyat sisi yang lain. Yang jelas tidak boleh gubernur itu hanya hormat ke atas, kemudian lupa untuk berbuat bijaksana ke bawah. Nah, ini yang paling penting untuk dijadikan sebagai sebuah standar kaitan dengan posisi gubernur itu sendiri. Nah, lebih jauh, ya, ini kan jalan masih panjang, ya, saya pikir juga mungkin tidak akan banyak pihak yang merespon ide ini. Nah, sebaiknya Caimin angkat soal-soal yang lebih substansial, yang membuat rakyat Indonesia benar-benar merasa dijaga, disayangi oleh bangsa dan negara, oleh pemerintah itu sendiri. Kalau soal gubernur tidak ada atau ada, ya terserah saja sih sebenarnya. Bahkan kalau masyarakat bilang kalau perlu DPR tidak ada, kalau fungsinya memang tidak bisa membela kesejahteraan rakyat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.